Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-iktifa wal iktisar. Teman-teman yang berbahagia, sekarang kita berada pada bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa bukanlah merupakan bentuk ibadah penghambaan kita kepada Allah semata, melainkan di dalam puasa terdapat hikmah-hikmah, faidah-faidah dari segi kesehatan yang dapat kita rasakan. Untuk itu, kami akan membawakan tema tentang kesehatan jasmani dan rohani. Yang pertama, mengenai kesehatan jasmani dan rohani. Setidaknya ada 3 poin, 3 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, puasa dapat menyehatkan badan dan juga menjaga tubuh dari penyakit-penyakit. Karena apa? Karena kebanyakan penyakit yang masuk ke tubuh kita itu disebabkan oleh bisababil fumbola wa kasratil imtila. Disebabkan banyaknya makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga kekenyangan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, Ighzu taghnamu wasumu tasihu wasafiru tasdaghnu. Berperanglah kalian semua, maka kalian akan mendapat ghanimah atau harta rampasan perang. Berpuasalah kalian semua, maka kalian akan sehat. Berpergianlah kalian semua, maka kalian akan tercukupi. Mahallus syahid ada pada redaksi wasumu tasihu. Selama 11 bulan kita sering atau bahkan setiap hari tidak sampai kelaparan, artinya perut kita selalu terisi penuh. Oleh karena itu syariat mewajibkan kita puasa dalam 1 bulan dengan tujuan untuk mengistirahatkan pencernaan kita supaya tidak terus-menerus mengolah makanan yang atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu salah satu faidah keistimewaan puasa itu dapat menyehatkan badan. Menurut Syekh Ali Al-Ajihuri dalam kitab Fadhailul Syahri Ramadan, beliau mengatakan kekenyangan itu dapat menyebabkan bahaya atau membahayakan pada tubuh badan. Lebih bahaya lagi ketika kita makan kemudian disela-selai dengan minum baru makan lagi. Jadi qabla hadmil awal, sebelum makanan yang pertama itu tercerna dengan baik, kita minum kemudian makan lagi, itu lebih asyaddu doron pada tubuh kita. Allah telah berwasiat kepada kita dalam Quran surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai bani Adam, makanlah kalian semua dan minumlah kalian semua, namun wa la tusrifu, janganlah berlebihan. Jadi ketika israf atau berlebihan itu tidak baik untuk hal apapun. Kemudian yang kedua, puasa itu dapat menjernihkan pikiran dan juga memperkuat daya ingat. Sebab ketika kita puasa, perut kita kosong, artinya tidak terisi. Dengan tidak terisinya perut kita, yang kita rasakan digunakan untuk belajar, untuk menghafal itu mudah untuk memahami, mudah untuk menghafal. Berbeda ketika
perut dalam keadaan kenyang. Karena kebanyakan makan itu dapat memperbanyak tuksirur rutubat fil admirah, dapat memperbanyak lendir dalam otak sehingga menyebabkan tumpulnya atau rendahnya daya ingat dan juga daya fikir. Itulah yang dikehendaki daripada sabda Nabi yang berbunyi wasumu tasihu. Kemudian yang poin ketiga, puasa itu dapat meringankan tubuh sehingga mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan juga untuk beribadah. Karena ketika perut kita dalam keadaan kenyang, bawaannya itu ngantuk dan juga malas untuk beraktivitas dan juga untuk beribadah. Maka dari itu ada setidaknya dua hal untuk menjaga kesehatan jasmani. Yang pertama, menjaga pola makan dan juga gizi, yang mana kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam agama. Nabi juga bersabda, ni'matani maghbubatani katsiratan minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Kemudian cara yang kedua adalah olahraga secara rutin. Dalam sebuah hadis disebutkan setidaknya ada 3 olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama berenang, yang kedua berkuda, yang ketiga memanah. Berenang sepedanya biasanya, yang kedua berkuda. Berkuda ini bisa kita kontekstualkan dengan mengendarai sepeda motor, mengendarai sepeda, mengendarai mobil. Karena dengan kita mengendarai atau berkuda, itu kita pasti akan fokus terhadap tujuan, terhadap arah-arah. Kemudian yang ketiga adalah memanah. Ini juga bisa kita kontekstualkan dengan ketapel ataupun dengan pistol. Yang mana dengan memanah ini mengajarkan kita bagaimana cara untuk fokus pada sasaran. Dan juga Nabi bersabda, al-abdu al-qawiyyu ahabbu ilallahi minal abdi ad-dha'if. Seorang hamba yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada seorang hamba yang lemah. Artinya agama Islam ini tidak hanya berkutat pada ibadah saja, namun juga memperhatikan kesehatan. Salah satunya dengan cara berolahraga. Kemudian mengenai kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak zikir, khusyuk dalam sholat, membaca Al-Quran, dan juga membaca kisah-kisah para nabi ataupun para sholihin. Imam Ghazali mengatakan beliau itu heran dengan kebanyakan manusia. Mengapa heran? Karena ketika tubuh mereka, jasmani mereka terkena penyakit, mereka akan langsung mencarikan obatnya untuk segera sembuh. Namun apabila rohaninya itu sakit, artinya jiwanya itu memiliki sifat-sifat mazmumah seperti hanya namimah, hikdu, dan lain sebagainya, itu tidak kunjung diobati. Artinya kebutuhan rohani ini juga penting bagi kita supaya tidak hampa di hidup ini. Kemudian mengenai kita ini sekarang berada pada bulan suci Ramadan yang banyak anjuran mengenai memperbanyak membaca Al-Quran.
Menurut kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ketika pada bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu pun di luar waktu sholat. Jadi bisa kita hitung satu hari itu 2 kali khataman. Itu pun di luar waktu sholat. Maka dari itu angka baiknya pada bulan puasa ini untuk menguatkan rohani kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena puasa dan juga Al-Quran menurut hadis itu dapat mensyafaati, dapat menolong pada pelakunya. Dalam sebuah hadis disebutkan Asyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran itu dapat menolong kepada seorang hamba kelak di hari kiamat. Yaqulus syam Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fih. Puasa kelak di hari kiamat berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegah seorang hamba ini untuk makan, minum, melakukan hal-hal yang disenangi pada siang hari. Maka dari itu fasyaffi'ni fih, izinkan aku untuk menolong dia pada hari ini, saat ini, yakni pada hari kiamat. Begitupun juga dengan Al-Quran. Wa yaqulul Quran Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fih. Quran mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari tidur pada malam hari. Maka dari itu fasyaffi'ni fih, berilah aku izin untuk menolong dia pada saat ini. Fayashfa'ani fayashfa'ani fih. Maka kedua hal ini, puasa dan Al-Quran, diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati orang tersebut. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terlebih pada puasa pada saat ini, dan juga dapat menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.